Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita membahas tentang penerapan teorema Pythagoras. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Silakan berdoa. Selesai. Kita awali dengan membahas tugas yang lalu. Bismillah. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB, AC, BC. Apakah segitiga ABC siku-siku, lancip atau tumpul? Jika siku-siku, lancip atau tumpul, tentukan nama titik sudut yang siku-siku, lancip atau tumpul. Perhatikan, untuk mengetahui siku-siku, lancip atau tumpul, kita cari sisi yang terpanjang di antaranya ini, yaitu 12. Apakah 12 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 9 kuadrat? Ya, ternyata tidak sama, lebih panjang ya. Apabila lebih panjang, berarti segitiga ABC adalah segitiga tumpul. Tumpul di titik apa? Caranya mencari. Kita lihat ini, sisi yang terpanjang adalah BC, berarti tumpul di depan sisi BC. Titik di depan sisi BC adalah titik A, berarti tumpul di titik A. Paham ya anak-anak? Inilah jawaban tugas yang lalu. Kita lanjut. Kita mulai penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. KD yang kita pelajari bisa kalian baca di buku pegangan siswa. Pengalaman belajar kita kali ini menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Contoh, sebuah kapal berlayar ke arah timur. Ke arah timur digambarkan kemana? Kalau ke arah utara itu digambarkan ke atas ya. Kalau ke arah timur berarti ke kanan, sejauh 150 km. Nah, seperti ini. Kemudian ke arah selatan. Selatan berarti digambarkan ke bawah, sejauh 200 km. Hitunglah jarak kapal sekarang ini ya, dari tempat semula. Jadi jarak kapal sekarang dari tempat semula, berarti ini yang ditanyakan. Kita misalkan X ini membentuk segitiga siku-siku, berarti yang kita cari adalah sisi miring. Maka X sama dengan akar dari 200 kuadrat ditambah 150 kuadrat. Kalau kita cari, kita hitung 250. Jadi jarak kapal sekarang dari tempat semula adalah 200 km. Saya beri contoh lagi. Sebuah tangga yang panjangnya 12 meter. Tangga ini semuanya ini panjangnya 12 meter. Disandarkan pada tembok yang tingginya 8 meter. Tembok ini tingginya 8 meter. Jika kaki tangga terletak 6 meter dari tembok, maka panjang bagian tangga yang tersisa ini yang ditanyakan, ya, tersisa di atas tembok adalah titik-titik. Panjang tangga, perhatikan, panjang tangga ini sisi miring kan, berarti sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Kalau kita hitung 10, jadi yang bersandar pada tembok ini 10, maka sisanya ini berapa? Yaitu 12 dikurangi 10, yaitu 2 meter. Contoh lagi, seorang menyeberangi sungai yang lebarnya 30 meter. Ini sungai ini, lebarnya 30 meter. Jika ia terbawa arus sejauh 16 meter, jadi kalau ini mau menyeberang, kemudian arusnya deras sekali, tidak mungkin lurus kan, maka ini terbawa arus sampai ke sini sejauh 16 meter. Berapakah jarak yang ia tempuh pada saat menyeberangi sungai? Jadi ini yang ditanyakan. Ya, terjadi sisi miring lagi, ini segitiga siku-siku. Maka X sama dengan akar dari 30 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Setelah kita hitung, akar 1156 yaitu 34 meter. Jadi jarak yang ditempuh adalah 34 km. Saya beri contoh lagi. Sebidang sawah berbentuk persegi panjang berukuran 40 kali
9 meter. Sepanjang keliling dan kedua diagonalnya akan dibuat pagar dengan biaya Rp25.000 per meter. Hitunglah panjang pagar. Berarti panjang pagar itu kelilingnya ini ditambah 2 diagonal. Nah, seperti ini. Kelilingnya adalah 40 ditambah 9 ditambah 40 ditambah lagi 9 sama dengan 98. 2 diagonalnya, diagonal ini AC sama dengan DB, yaitu sama dengan 40 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Kalau kita hitung adalah ini 2 kali 41. Kalau kita jumlahkan ini 180 meter. Ini panjang pagar. Untuk yang B, biaya pembuatan pagar berarti panjangnya ini karena per meter 25.000, maka panjangnya ini dikalikan Rp25.000. Maka biaya seluruhnya adalah Rp4.500.000. Contoh lagi, rumah Bu Ani kita singkat A saja ya supaya tidak terlalu panjang, terletak di koordinat 3,1. Rumah Pak Edi, kita singkat E, terletak di koordinat 6,5 dan posisi pasar atau P pada koordinat negatif 1,4. Tentukanlah yang A, jarak rumah Bu Ani dengan rumah Pak Edi, jarak rumah Bu Ani dengan pasar, dengan catatan satuan jaraknya adalah kilometer. Jarak rumah Bu Ani dengan Pak Edi, berarti ini kita lihat Bu Ani dengan Pak Edi, maka caranya menghitung jarak dari kedua titik yaitu 5 dikurangi 1 dalam kurung kuadrat ditambah 6 dikurangi 3 dalam kurung kuadrat. Jadi absis dikurangi absis, ordinat dikurangi ordinat. Bisa juga kalian menggunakan ini 6 dikurangi 3 dalam kurung kuadrat ditambah 5 dikurangi 1 dalam kurung kuadrat. Kalau kita hitung sama dengan 5 km. Kemudian rumah Bu Ani dengan pasar. Bu Ani dengan pasar ini, dengan pasar yaitu 4 dikurangi 1 dalam kurung kuadrat ditambah negatif 1 dikurangi 3. 4 dikurangi 1, 3 kuadrat 9. Negatif 1 dikurangi 3, negatif 4 kan. Negatif kalau dikuadratkan menjadi positif, positif 16. Ini kalau kita hitung akar 25 adalah 5. Ternyata 5 km. Jadi kesimpulannya jarak rumah Bu Ani dengan Pak Edi sama dengan jarak rumah Bu Ani dengan pasar ya, sama-sama 5 kilometernya. Kita lanjut. Contoh lagi, seorang penyelam dari tim SAR mengkaitkan dirinya pada tali sepanjang 25 meter ini. Jadi penyelamnya diikat dengan tali sepanjang 25 meter untuk mencari sisa-sisa bangkai pesawat di dasar laut. Laut diselami memiliki kedalaman 20 meter, kedalamannya ini 20 meter dan ya dari dasar. Berapakah luas daerah yang mampu dijangkau oleh penyelam tersebut? Luas daerah berarti ini kan bisa berputar sampai di sini saja, tidak lebih dari ini. Berarti luas lingkaran ini. Langkah awal kita cari jari-jarinya ini. Nah, jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah akar dari 25 kuadrat dikurangi 20 kuadrat. Akar 225 yaitu 15. Jari-jarinya 15 meter. Kemudian daerah lingkaran ini, luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Pi-nya 3,14, jari-jarinya 15 dikuadratkan, maka hasilnya 706,5 meter kuadrat. Jadi jarak yang ditempuh atau jarak yang bisa dijangkau adalah 706,5 meter kuadrat atau meter persegi ya.
Saya ulangi, jarak yang ditempuh adalah 706,5 meter persegi. Contoh lagi, pada gambar di samping, panjang diagonal ruang atau HB adalah titik-titik. Untuk mencari HB, kalian bisa menggunakan Pythagoras. Ini kita buat garis pertolongan DB. Nah, berarti HB ini sisi miring dari segitiga HDB. Maka HB ini sama dengan akar dari HD kuadrat ditambah DB kuadrat. Seperti ini. HD itu panjangnya sama dengan GC, berarti 7 kuadrat ya kan. Kemudian DB, perhatikan DB, kita mencari DB dari segitiga ADB. ADB ini segitiga siku-siku di sini, berarti DB ini adalah sisi miring, sama dengan akar dari 10 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadi akar dari 10 kuadrat ditambah 8 kuadrat ini adalah DB. Kalau DB kuadrat berarti ini dikuadratkan. Paham ya? 7 kuadrat 49. Ini kalau kita jumlahkan 164. Akar 164 kuadrat. Akar kalau dikuadratkan, akarnya hilangkan, tinggal isinya saja. Sama dengan 164. Kalau kita jumlahkan 213. Jadi panjang HB atau diagonal ruangnya adalah akar 213. Kalau kalian menjumpai soal seperti ini, kalian bisa menggunakan cara pintas, tidak selalu menggunakan Pythagoras. Cara pintas seperti ini anak-anak. Kalian bisa menggunakan akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Kalau kita hitung akar 213 sama kan? Ya, saya kira sudah cukup jelas ya anak-anak. Ada tugas, segera dikerjakan dan dikirim melalui link boleh, melalui WA boleh. Terima kasih atas perhatian kalian anak-anak. Saya harapkan kalian tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sia